Iya, lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dhani Arif Mawanipolo dari Batik Cempaka di Kampung Batik Lawian. Batik Cempaka permulaan berdiri pada tahun 1980, di mana pada waktu itu sebagai produsen batik jarik atau nyampingan. Kemudian pada 2004 kita daftarkan sebagai bentuk CV dengan legalitas perusahaan. Kemudian pada waktu 2004 seiring dengan dibukanya Kampung Batik Lawian oleh pemerintah Kota Surakarta, kita ikut mendukung, menyengkuyung bareng-bareng agar tercipta kondisi yang produktif dari kampung, baik dari ekonomi, budaya maupun sosial. Itu sedikit dari Batik Cempaka di Kampung Batik Lawian. Perubahan pada saat awal-awal sampai sekarang dari sisi penjualannya apa Pak? Ya, alhamdulillah dengan berkembangnya Kampung Batik Lawian, dengan kita juga bersama-sama berkembang sehingga ada suatu sinergi, sehingga dengan pemerintah Kota Surakarta sebagai corong untuk mempromosikan pariwisata, dan kita juga siap dengan mendukung promosi pariwisata tersebut dengan dukungan produk dan kerajinan kita. Sekarang yang dijual sudah sampai apa saja Pak? Untuk yang kita jual, kita mulai produksi dari kain putih sampai kain jadi, sehingga hampir tidak ada yang tersisa. Kita manfaatkan semua potensi yang baik dari batik, pembatik sendiri maupun potensi dari lingkungan kampung sekitar, sehingga mereka bisa menciptakan berbagai craft atau kerajinan yang dihasilkan dari warga atau kampung sekitar di Kampung Batik Lawian ini. Berapa orang dikaryakan Pak? Kalau untuk secara langsung yang terlibat secara produksi di sini itu hampir 15 orang. Namun itu ada beberapa produksi yang kita lemparkan keluar, istilahnya freelance seperti itu, seperti untuk jahit, terus kemudian untuk craft itu mereka buat di luar dari Batik Cempaka di sini, sehingga mereka memproduksi di rumahnya masing-masing. Penjualannya sudah sampai mana saja? Untuk penjualan, alhamdulillah, untuk kota-kota besar samping itu terutama ya di Solo, Jakarta, Jogja seperti itu, dan juga ada beberapa istilahnya pembeli atau agen yang dari luar negeri, mereka ada
yang di lingkungan ASEAN, bahkan yang di lingkungan Asia yang mereka tahu atau concern mengenai batik, karena yang kita produksi adalah batik asli seperti itu. Sampai setahun paling jauh sampai mana? Paling jauh itu Suriname kemarin, karena mereka mengenal batik. Harganya mulai berapa sampai berapa? Untuk harga dari kain batik sendiri mulai dari 150 sampai 8 juta itu. Kalau 8 juta itu keistimewanya apa Pak? Untuk yang kita eksklusif bilang 8 juta, kita semenjak berdiri sampai sekarang itu kita mempunyai segmentasi bahwa kita memproduksi batik asli, sehingga kita jaga motifnya, terus kita jaga filsafatnya yang ada di dalamnya, sehingga untuk memproduksi batik yang eksklusif itu mulai dari bahannya kita kita pakai bahan yang eksklusif tenun yang dibuat oleh tenun ATBM yang dari Sulawesi Selatan, terus kemudian kita pakai tulis full bolak-balik, dan kemudian itu 3 style, jadinya sarimbit bawahan, terus kemudian kemeja juga selendang untuk itu. Untuk membuat sebuah batik itu rata-rata memerlukan waktu berapa lama? Tergantung untuk kesulitan batiknya, kesulitan motifnya. Kalau untuk yang eksklusif itu bisa sampai 2-3 bulan. Kalau mungkin yang untuk produksi massa itu mungkin sepekan itu cukup. Para customer itu tahu ini dari mana saja Pak? Ya, untuk para customer itu tahu apa produksi batik kita asli memang perlu suatu perjalanan yang panjang, dan kita selalu mengedukasi kepada masyarakat, kepada konsumen bahwa batik asli itu adalah batik yang menggunakan teknik cap, terus kemudian teknik tulis yang menggunakan lilin, sehingga lama-kelamaan segmen konsumen itu akan terbentuk, sehingga bagi mereka yang menginginkan batik asli, bukan kain yang bermotif batik, itu mereka langsung teringat batik Cempaka. Menggunakan teknologi handphone, WhatsApp. Untuk pemasaran ya, untuk pemasaran kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram dan seterusnya. Juga apabila kita setiap pameran yang diadakan oleh dinas, alhamdulillah kita juga terima kasih kepada dinas yang mengajak kita untuk selalu berpameran. Kita tidak lupa membawa leaflet, dan di dalam leaflet itu tercantum segala informasi tentang batik Cempaka, sehingga apabila mereka pada waktu pameran tersebut tidak membeli produk kita, setidaknya kita bisa memperkenalkan batik Cempaka ke konsumen tersebut. Rata-rata omset sebelum pandemi dan selama pandemi. Alhamdulillah, untuk sebelum pandemi itu rata-rata omset per bulan itu sekitar ya 30 sampai 50 juta itu. Kalau untuk pandemi ini ya alhamdulillah itu sekitar kurang dari 10 juta. Tapi masih bisa mencukupi dan beroperasi Pak. Alhamdulillah dengan efisiensi. Terus kemudian kita juga segmen yang kita sasar itu adalah menengah ke atas. Istilahnya kita tidak terlalu terpengaruh dengan harga, pengetatan harga seperti itu. Sudah masuk ke marketplace Pak? Untuk marketplace sudah kita sudah mempunyai di marketplace, Facebook, terus kemudian Instagram juga sudah ada. Harapannya apa? Untuk harapan ke depan, semoga pandemi ini segera lancar, terus kemudian segera diangkat sehingga perekonomian bisa berjalan, terus kemudian kita bersama-sama maju, karena dari produk kita yang kita buat itu adalah diversifikasi produknya banyak sekali. Jadinya kita bisa masuk ke segala lini, baik yang formal maupun yang
non formal. Non formal itu misalnya kayak busana apa, baju untuk rumah, terus kemudian baju untuk yang resmi seperti itu. Jadinya saya harap kedepannya pandemi bisa berakhir sehingga kita bersama-sama bisa maju lagi bersama dengan binaan dari dinas dan Kota Solo bisa moncer lagi. Pak, ya, bisa diceritakan mungkin yang dapat penghargaan itu Pak? Ya, untuk kita tahun kemarin alhamdulillah dapat penghargaan Innovation Award untuk kategori diversifikasi produk, karena memang kita memproduksi dari kain putih sampai kain jadi, sehingga kita bisa memproduksi apa yang diinginkan oleh konsumen, terutama yang berhubungan dengan batik. Istilahnya seperti dulu spray itu tidak ada yang batik, misalnya polosan kita bisa membuat spray batik, korden juga dengan batik, terus kemudian daster, terus kemudian baju yang formal resepsi seperti itu. Tapi dengan ciri khas kita tidak pernah meninggalkan yang namanya motif batik asli, terus kemudian yang masih ada namanya, bahkan ada beberapa filsafat yang ada di kandungan batik tersebut. Yang paling banyak diminati oleh customer itu produk apa Pak? Yang paling banyak diminati oleh customer itu adalah batik-batik yang eksklusif. Jadinya segmen kita, konsumen kita itu terbentuk mereka yang menghargai batik. Jadinya mereka tahu bahwa oh ini batik asli, walaupun ini batik cap, tapi masih tetap menggunakan yang dinamakan teknik malam, sehingga mereka benar-benar menghargai bahwa pembuatan proses batik itu menggunakan batik yang asli sesuai dengan ciri khas Solo sebagai kota batik. Lebih banyak mana Pak, yang beli lewat online atau lewat datang ke sini? Offline. Kalau untuk pembeli itu kebanyakan sebelum pandemi itu banyak yang offline ke sini, karena mereka juga tertarik dengan kota Solo, pariwisata dengan Solo. Mereka jalan-jalan ke sini ke kota Solo, mampir ke Kampung Batik Lawian, kemudian mampir ke Batik Cempaka, mereka membeli oleh-oleh batik, walaupun itu mungkin berbentuk shawl, terus kemudian berbentuk mungkin craft, kipas, atau mungkin baju resmi, atau mungkin baju untuk rumah seperti itu. Ada untuk lar, nah kita itu menggabungkan seperti itu. Jadinya kita ambil tuntutnya, tapi ini kita ambil kayak merah seperti itu. Jadinya untuk dari motif asli kita gabungkan, kita pecah, kita buat motif lagi, itu masih banyak sekali. Tidak perlu kita buat motif baru. Berarti yang ada di atas itu motif primer? Itu motif pakemnya. Nah seperti ini kan dasarannya nggak ada, nanti bisa dipakai, nanti saya buat seperti ini. Mereka memang mintanya yang ada namanya, yang ada pakemnya seperti itu. Mau tapi bisa Pak? Kau tahu Pak? Batik merah biasanya. Pak, ini unjuk aneh.